Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jo di sini bakal nemenin kalian pemirsa Studi 703 dimanapun Anda berada. Kita ketemu di program Begesa Santai. Nah, kali ini Bang Jo hadir di salah satu kantor yang pastinya ini kalau ngomongin masalah kantor ini agak ditakuti oleh masyarakat ya. Karena apa? Ini agak mengurusi masalah narkoba. Nah, kalau ngomongin masalah narkoba, jadi penyalahgunaan narkoba hanya akan berakhir di penjara, rumah sakit, dan kuburan. Lantas upaya persuasif apakah yang dilakukan oleh pihak terkait khususnya BNNK Ogan Ilir? Telah hadir bersama Bang Jo ada Bapak AKBP Irfan Arsanto, Sarjana Sosial selaku Kepala BNNK Ogan Ilir. Selamat siang Pak. Selamat siang Bang Jo. Oke, kalau ngomong masalah BNN seperti yang Bang Jo sounding tadi Pak, itu masyarakat agak ketir karena berurusan sama narkoba. Nah Pak Irfan, kalau ngomong masalah narkoba atau BNNK Kabupaten Ogan Ilir ini, apakah upaya BNNK OI dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Ogan Ilir? Baik, terima kasih Bang Jo. Jadi memang permasalahan narkoba ini merupakan permasalahan bangsa kita semua, permasalahan yang menjadi prioritas bangsa kita. Karena menjadi salah satu extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa. Situasi yang luar biasa, kejahatan luar biasa tentunya perlu penanganan yang luar biasa juga. Berkaitan dengan bagaimana penanganan narkoba di Kabupaten Ogan Ilir, strategi yang dilakukan oleh BNN ini ada 4 strategi. Yang pertama adalah pendekatan yang sifatnya soft, pendekatan yang sifatnya hard atau keras, pendekatan yang sifatnya smart, dan pendekatan yang sifatnya cooperation atau kerjasama. Soft itu seperti apa? Soft itu ada dengan mengedepankan fungsi-fungsi pencegahan. Seperti mungkin Bang Jo kalau sering lihat kami melakukan upaya-upaya sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, kemudian juga menjalankan fungsi rehabilitasi. Itu adalah salah satu fungsi pendekatan soft yang kita kedepankan. Sedangkan pendekatan sifatnya hard atau keras tadi adalah dengan pendekatan hukum. Melakukan penindakan yang setegas-tegasnya, penerapan hukum pidana yang seberat-beratnya kepada para pelaku kejahatan narkoba, terutama di sini adalah para bandar, pengedar, kurir, dan lain-lain. Kemudian untuk smart, pendekatannya sifatnya smart atau smart operation. Ada itu adalah bagaimana kita menggunakan IT kita. Seperti yang Bang Jo lakukan dengan saya, ini juga merupakan salah satu pendekatan yang sifatnya smart. Karena apa? Pemanfaatan IT untuk mengedukasi masyarakat. Karena sekarang kan zamannya digital, Bang Jo. Jadi mau nggak mau kita harus ikut ke situ, harus masuk ke situ dan harus paham di dunia digital seperti itu. Yang terakhir adalah dengan cooperation. Cooperation itu adalah merangkul seluruh komponen masyarakat untuk dapat bekerja sama dengan kita, untuk bersama-sama, ayo ini ada permasalahan narkoba ini. BNN nggak bisa kerja sendiri. BNN perlu keterlibatan teman-teman semua, seluruh komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Ogan Ilir ini untuk bersama-sama mencegah narkoba. Termasuk juga mungkin komunitas atau komponen yang ada di lingkungan Bang Jo sendiri, teman-teman dari YouTuber, teman-teman yang bergerak di bidang konten-konten kreator, itu juga kita libatkan dalam tujuan untuk ayo sama-sama kita melakukan pencegahan, memperangi narkoba dengan cara kita, dengan fungsi dan kemampuan kita, yaitu di bidang digitalisasi, kira-kira seperti itu. Ini Pak, kalau masalah narkoba itu berarti ada sebab, betul, ada awal. Nah, kira-kira ini Pak, pertanyaan yang sering dipertanyakan yang Bang Jo dengar di masyarakat bahwasanya apakah miras, minuman keras itu bisa menjadi penyebab utama untuk melakukan atau menyalahgunaan daripada narkoba? Dalam banyak kasus itu korelasi sangat erat sekali Bang Jo, karena dampak yang disebabkan oleh miras itu juga hampir sama dengan dampak yang diakibatkan oleh narkoba. Memang pada tahap awal banyak masyarakat yang menggunakan miras sebelum dia kenal yang namanya narkoba. Jadi bisa dikatakan bahwa miras ini merupakan pintu masuk dari narkoba itu sendiri. Ibarat rantai Pak ya? Ibarat merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Orang mungkin suatu ketika dia cukup puas atau cukup merasakan sensasi mabuk dengan menggunakan miras. Tetapi pada suatu titik tertentu, dia akan mencari sensasi lain yang melebihi dari mabuknya miras, yaitu yang akan dia temukan di dalam menggunakan narkoba itu sendiri. Ini pertanyaan agak sinkron dengan masalah miras tadi Pak. Kalau kita ketahui masalah miras, kan miras itu juga bisa menyebabkan penyalahgunaan narkoba nih. Kenapa di Indonesia ada pabrik miras Pak? Atau adakah standar daripada miras tersebut?
Jadi mungkin untuk miras ini terutama kita bicara yang legal Bang Jo ya. Siap. Memang miras ini kan merupakan sesuatu yang diatur sebenarnya, bukan dilarang, tetapi diatur. Diatur itu mulai dari proses distribusinya, siapa penggunanya, di mana dijualnya dan lain-lain. Karena kita juga mengacu pada bahwa pada suatu masyarakat ada suatu mungkin kalangan, terutama di kalangan dunia pariwisata, turis-turis yang dari luar negeri kan miras itu merupakan suatu minuman keras, misalnya alkohol, wine dan lain-lain, itu merupakan suatu hal yang sudah membudaya di kehidupan mereka. Dan di saat mereka masuk ke negara kita, mungkin dia pun ingin mendapatkan fasilitas itu seperti yang dia rasakan. Oleh karena itu miras ini sebenarnya bukan kalau di tempat kita hanya diatur masalah penjualannya, siapa konsumennya, bisa didapatkannya di mana dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Oke, artinya Pak, ketertarikan antara narkoba dan miras itu terikat rantai Betul. Di dalam banyak kasus memang ada korelasinya yang sangat kuat. Oke. Nah, sekarang yang Pak Jo tanyakan Pak, apakah seorang pencandu miras dan narkoba itu bisa disembuhkan Pak? Kalau di tempat kita itu bukannya bisa disembuhkan, tetapi hanya bisa dipulihkan. Oke. Seperti apa? Artinya seperti ini. Kalau seseorang sudah terlanjur kecanduan narkoba, pada prinsipnya dia tuh tidak akan bisa lepas ketercanduannya dari narkoba. Dia hanya bisa pulih. Bisa saya analogikan misalnya orang sakit kencing manis, Bang. Kencing manis itu kan nggak bisa sembuh itu. Dia akan sembuh di saat dia bisa menjaga kadar gula darah di dalam tubuh dia kan. Sama dengan narkoba juga. Narkoba ini meskipun dia sudah menjalani program rehabilitasi, dia tidak akan bisa sembuh secara total, tetapi dia harus pulih dalam artian lingkungan sekitarnya harus bisa menjaga dia supaya dia tidak sampai lagi jatuh ke dalam narkoba. Contoh misalnya Bang Jul, kita kadang kalau sudah direhab di BNN seolah-olah pulang sudah sembuh. Tanpa adanya keikutsertaan keluarga sama lingkungan masyarakat di mana dia berada. Sehingga dia dibiarkan misalnya balik lagi ke kampungnya dengan organ tunggal, kumpul lagi dengan komunitasnya, masyarakatnya, teman-teman bermainnya, yang dulu menyebabkan dia terperosok ke dalam penyalahgunaan narkoba. Itu yang tidak bisa dijaga oleh lingkungan terdekat sama keluarganya, sehingga menyalahkan program rehabilitasinya. Padahal mungkin ini setelah mereka menjalani program rehabilitasi tersebut, peran keluarga itu sangat penting sekali, dan lingkungan masyarakat dekat itu sangat penting sekali agar menjaga dia dari keterpulihan itu tadi. Baik, sebagai informasi buat pemirsa Studio 703 dimanapun berada, banyak nih Pak kasus artis misalnya nih, di awal sudah masuk penjara nih, keluar lagi, masuk lagi. Artinya itu benar Pak Irfan bilang bahwasannya keikutsertaan daripada keluarga dan juga orang terdekat begitu Pak ya. Untuk tidak lagi menggunakan yang namanya narkoba. Artinya itu harus ada kesadaran atau kemauan diri sendiri Pak ya? Kemauan diri sendiri dan keterlibatan daripada keluarga dan masyarakat di lingkungan sekitar. Misalnya nih Pak, kan mereka yang sudah memakai narkoba itu sudah bolak-balik nih ke penjara nih. Hal apa lagi yang dilakukan BNN supaya si korban ini jerah, si pemakai ini jerah? Baik, tentunya program rehabilitasi itu merupakan salah satu program unggulan kita. Artinya bahwa kita menganggap bahwa pecandu ya dalam artian bukan bandar atau yang mengambil keuntungan dari narkoba ini, yaitu bandar, kurir dan lain-lain, pengedar, itu kita pisahkan. Tapi bagi pecandu, narkoba ini, ketergantungan dia terhadap narkoba itu merupakan suatu hal yang mungkin kita anggap dia itu sebagai orang sakit. Sakit dalam artian dia harus kita sembuhkan, dia harus kita pulihkan, bukan dengan pemidanaan, tetapi dengan cara memperlakukan sebagai orang yang sakit. Seperti apa kira-kira? Ia menjalani program rehabilitasi. Di dalam program rehabilitasi tersebut, dia akan menjalani program-program yang menyebabkan dia bisa lepas dari ketergantungan dari narkoba. Mungkin kalau Bang Jul lihat, kalau udah terlanjur pakai narkoba terlalu lama, sakau kan? Sakau itu kondisi di mana dia tidak bisa mengontrol diri dia dan inginnya dia pakai. Di saat dia pakai, sudah sakaunya hilang. Nah itulah program rehabilitasi lah yang bisa menghentikan kondisi-kondisi hal yang demikian. Kira-kira seperti itu. Kalau ngomong masalah rehabilitas Pak, kan rehabilitas itu otomatis kan ada pemakainya atau pecandunya, itu kan ada dua jenis nih, ada orang yang mampu, ada yang tidak mampu. Kira-kira ini untuk rehabilitasnya itu berbayar atau gimana Pak? Baik, ini mungkin juga buat mengedukasi masyarakat Kabupaten Nogalilir bahwa program rehabilitasi terutama yang diselenggarakan oleh BNN itu adalah gratis. Tetapi karena keterbatasan
fasilitas rehabilitasi yang dimiliki oleh BNN, sehingga ada komponen masyarakat yang ingin terlibat atau andil di situ. Itulah yang dinamakan dengan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat. Baik. Kalau yang dimiliki oleh BNN, mungkin Bang Jul bisa udah pernah dengar, misalnya di Lido di Bogor, kemudian yang paling dekat di sini ada di Kalianda, kemudian di tempat kami juga ada. Tapi ini untuk rehabilitasi yang kadar ketergantungannya Kecil. rendah atau kecil. Misalnya makainya baru setahun cuma 2 kali, 3 kali, misalnya seperti itu kan. Nah itu mungkin bisa menjadi program rehabilitasi di tempat kita. Tetapi bagi mereka yang sudah menggunakan narkoba mungkin sebulan 2 kali, 3 kali, 4 kali, itu program rehabilitasinya nggak cukup dengan rawat jalan, harus rawat inap. Yang saya sampaikan tadi, untuk program di BNN punya lembaga rehabilitasi mulut punya BNN itu gratis. Seperti cuma yang jadi kendala adalah posisinya sekarang ini lembaga rehabilitasi yang dipuniki BNN itu paling dekat ada di Kalianda, Lampung. Di Lampung. Nah, untuk menjangkau ke sana lah yang memerlukan biaya, yang akhirnya juga memberatkan bagi sebagian masyarakat yang notabene bahwa narkoba ini sekarang udah nggak mengenal lapisan masyarakat. Kalau dulu memang kalangan artis, kalangan masyarakat menengah atas. Cuma sekarang kalau Bang Jul lihat di desa-desa itu, mulai dari buruh, mulai dari pokoknya lapisan masyarakat yang secara ekonomi mungkin lapisan masyarakat rendah itu juga sudah terpapar narkoba. Artinya ada 2 kategori, yang apatis ataupun tidak apatis gitu Pak ya, untuk penyalahgunaan narkoba makanya. Iya, kira-kira seperti itu, yang berat sama yang ringan, yang sedang, kira-kira seperti itu Pak. Baik. Oke Pak, narkoba itu kan kita ketahui ini ada beberapa varian nih. Misalnya nih kalau salah ngomong silakan dikoreksi ini, apa sih heroin, maksud banyak heroin. Udah gitu ganja. Nah ganja itu kan Pak tanaman nih Pak. Kenapa ganja itu bisa jadi adiktif Pak? Baik, opium itu juga tanaman lokal, asalnya tanaman juga. Ganja demikian juga. Kenapa ganja berbahaya? Karena di dalam ganja itu ada senyawa yang namanya THC, tetrahydrocannabinoid. Itu adalah yang menyebabkan manipulasi terhadap otak kita. Otak kita, perilaku kita, mood kita. Jadi kalau orang pakai ganja, itu mungkin orang yang moodnya sedang ini, artinya ada manipulasi perilaku di situ. Mengkonsumsi ganja dia berhalusinasi. Halusinasinya bisa macam-macam. Takutnya halusinasi ini pada saat orang yang sedang dalam keadaan bermasalah. Yang menyebabkan dia akhirnya mungkin bunuh diri. Kalau di laut bisa jebur ke laut dan lain, karena dia memang berhalusinasi. Halusinasi itu merupakan suatu kondisi yang mungkin nggak real, tetapi bagi kita merupakan yang ada di angan-angan dia, perasaan itu memang itu adalah kondisi yang terjadi. Imajinasi. Makanya kalau Bang Jul sering lihat mungkin orang pakai narkoba jenis ganja misalnya sering ketawa-ketawa sendiri, ngobrol-ngobrol sendiri, tahu nangis sendiri atau seperti apa. Ya memang itu di otak dia itulah yang real. Bagi masyarakat kita yang lihat ya lucu-lucu, aneh kan? Kenapa dia ketawa sendiri? Kenapa dia sendiri? Kira-kira seperti itu. Itu yang menyebabkan berbahaya Bang Jul. Halusinasi, dampak halusinasi yang ada di dalam. Berarti zat-zat yang disebutkan Bapak tadi itu zat yang adiktif gitu? Ya, menimbulkan adiktif, ketergantungan dan lain-lain. Baik. Nih Pak, kalau masalah narkoba nih pecandu, si ini si itu kan mereka pecandu. Nah kira-kira nih menurut Bapak Irfan nih, bagaimana sih kita cara mengetahui bahwasanya keluarga, teman, sahabat atau orang terdekat kita itu sedang mengalami kecanduan narkoba Pak? Mungkin ada ciri kah? Secara fisik tentu ada, karena memang narkoba ini menimbulkan dampak secara fisik pasti kelihatan kasat mata. Terutama bagi orang-orang terdekat, saya yakin pasti bisa melihat bahwa keluarga terdekatnya tersebut sedang ada permasalahan atau terpapar narkoba. Kenapa seperti itu bisa dilihat? Perubahan perilaku itu pasti akan kelihatan. Misalnya kalau orang terdekat pasti tahu, anaknya ini dulu rajin sekolah, bangunnya rajin. Kok anak saya sekarang bangunnya nggak pernah pagi-pagi, siang terus. Kok anak saya misalnya setiap malam keluar terus. Kok dilihat komunitasnya sekarang kawan mainnya nggak ngelihat umur. Misalnya dia anak SMP, SMA mainnya sama orang yang sudah tua, udah berumur lah. Karena di lingkungan pengguna narkoba itu nggak kenal umur, mau muda mau tua, mereka ketemu komunitas sudah jalan dia, mau diajak mana-mana, organ tunggal macam-macam. Dari orang yang dulunya produktif menjadi nggak produktif, orang yang dulunya rajin sekolah menjadi nggak rajin sekolah. Makanya sering kita lihat orang yang pakai narkoba itu pasti hancur apa-apanya.
Di lingkungan artis pasti karirnya pasti hancur. Di lingkungan pekerja demikian juga, dipecah, diberhentikan dan lain-lain. Karena itu tadi terjadi dampak-dampak perubahan perilaku. Jadi suka mencuri. Mencurinya itu bukan apa, Bang Jul? Karena mencuri dia tadi adalah untuk memenuhi keinginan itu pada narkoba. Dikasih uang dia nggak, uang yang diberikan orang tua nggak cukup, akhirnya dia mulai kriminal, mencuri di keluarga. Kira-kira seperti itu. Ini misal udah nih, kita tahu nih bahwa saat keluarga kita sedang tadi melakukan penyalahgunaan narkoba nih, Pak. Seharusnya yang dilakukan keluarga itu apa, Pak? Langsung melapor ke BNN, langsung rehabilitas, atau langsung ke polisi, atau gimana tuh, Pak? Baik, untuk masyarakat yang mengetahui lingkungan terdekatnya menggunakan narkoba, datang ke BNN bisa, datang ke lembaga rehabilitasi pun bisa. Kira-kira takut dampingi misalnya keluarga tersebut oleh pemuka masyarakat yang ada di situ. Mungkin Bang Jul juga bisa lah kira-kira menemukan lingkungan keluarga atau lingkungan terdekatnya, dia buka, pokoknya saya jamin dah saya kenal sama kepala BNN ini, nggak bakal ditangkap, nanti kamu akan menjalani program rehabilitasi. Artinya apa, masyarakat jangan takut untuk melapor, karena orang yang melapor untuk menjalani program rehabilitasi itu tidak akan disanksi pidana. Itu berdasarkan undang-undang, Pak? Berdasarkan undang-undang, ya. Karena begini, Pak, realita yang di masyarakat itu ada pecandu narkoba, misalnya nih, Pak, ya, tetangganya ada pecandu narkoba, tapi si tetangga ini tidak mau untuk melaporkan ke BNN karena takut pertama rahasia terbongkar, keamanan dia terancam, begitu, Pak. Itu maksud Jo, apa benar itu di situ sudah ada undang-undangnya bahwasanya akan dilindungi si pelapor ini? Iya, akan dilindungi. Makanya yang melaporkan orang terdekatnya saja. Orang tuanya, kakaknya, adiknya. Kira-kira mereka takut, dampingi sama ketua masyarakat yang ada di situ, tokoh masyarakat yang ada di situ, RT, RW, Pak Kades misalnya kan, untuk menjamin bahwa dia tidak akan dipidanakan. Kira-kira seperti itu, Bang. Bapak Irfan tadi sempat ngomong bahasanya untuk masalah narkoba ini tidak memandang usia, tidak memandang genre, artinya begitu, Pak, ya. Kalau penilaian Pak Irfan nih, kira-kira umur berapa sih, Pak, yang rentan sekali untuk terhadap narkoba itu? Baik, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), itu usia pertama pakai narkoba itu rata-rata di usia 19,2 tahun. Jadi di usia 19,2 tahun itu adalah masa yang kritis di mana seseorang pertama kali terpapar narkoba. Jadi misalnya Bang Jul ada teman, ada adik, keluarga macam-macam, perhatikan pada masa-masa itu, karena pada masa-masa itulah yang menurut penelitian dia pertama kali menggunakan narkoba. Kalau di konteks kehidupan masyarakat mungkin tuh waktu-waktunya orang kuliah, sekolah kan, kira-kira seperti kan, di mana dia jauh dari keluarga, pantauan keluarga dan lain-lain. Oleh karena itu pada masa-masa demikian 19,2 tahun itu masa di mana kita sebagai orang tua, orang-orang terdekat mengawasi adik-adik kita agar dia tetap lepas atau bebas dari keterpaparan narkoba. Artinya harus ikut peran daripada keluarga. Betul. Gimana tetap peran keluarga itu yang terdekat. Itu merupakan suatu hal yang sangat krusial sekali dalam menjaga seseorang dari keterpaparan narkoba. Ini Pak AKBP Irfan Samsudin, Sarjana Sosial ini Kepala BNN Kabupaten Ilir. Ini Pak, saya secara pribadi menanyakan kepada Bapak nih, hal apa nih yang membuat Bapak, waduh ini pusing nih kalau masalah narkoba nih, ini hal apa nih, Pak? Maksudnya jenis-jenis kasus apa nih untuk masalah narkoba yang paling bikin pusing BNN? Baik, kalau permasalahan narkoba ini mungkin yang membuat penanganannya belum komprehensif ini adalah kurangnya keterlibatan atau kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba itu sendiri. Mungkin permasalahan narkoba ini bagi sebagian besar masyarakat ini merupakan permasalahan BNN sama Polri. Padahal kan pada kenyataannya, Bang Jul, bahwa saya sampaikan tadi, masalah narkoba itu bukan masalah BNN sama polisi saja, mungkin sama pemerintah daerah saja, bukan. Tetapi ini perlu keterlibatan seluruh masyarakat. Contoh aja misalnya, Bang Jul, siapa sih orang yang paling tahu di masyarakat tersebut bahwa seseorang tersebut ada bandar, ada pelaku kejahatan narkoba, ada pecandu? Pasti kan orang-orang tetangga di sebelahnya. Pasti kan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan itu banyak mereka yang tidak peduli tentang itu. Coba kita bayangkan apabila mereka peduli terhadap masyarakatnya, perangkat desanya dan lain-lain, melaporkan dari masyarakat tetangga, melapor ke perangkat desa melaporkan ke polisi atau ke BNN, sehingga bisa segera ditangani permasalahan narkoba yang ada di lingkungannya. Mungkin permasalahan narkoba ini nggak luas. Bang Jul misalnya melakukan kegiatan yang seperti ini kan, mengedukasi masyarakat dengan cara Bang Jul melalui
siaran podcast seperti ini, yang notabene sudah punya viewer banyak ini, dilihat sedikit banyak kan masyarakat sudah teredukasi, oh masalah narkoba itu seperti ini. Apabila itu bergerak semua komponen masyarakat bahu membahu mengatasi permasalahan yang ada, permasalahan narkoba yang ada di sekitarnya, mudah-mudahan permasalahan narkoba ini tidak akan menjadi permasalahan yang begitu besar di negara kita. Baik. Pak, kita masalah otomatis kalau narkoba itu pasti ada hukuman. Betul. Ya. Bagi mereka yang sudah ditangkap begitu ya. Pak ya. Nah sekarang kadar hukuman antara orang biasa dengan pejabat beda atau sama Pak? Tentunya bagi penyalahguna itu yang karena kesamaan kedudukan di depan hukum tadi, maka tidak ada yang namanya masyarakat dengan pejabat. Tidak ada perbedaan. Ya. Gitu. Yang penting ada unsur-unsur di dalam unsur pidana tersebut terpenuhi, maka penerapan unsur pasal pidana tersebut ditetapkan kepada setiap masyarakat tadi. Karena di uji undang-undang juga barang siapa atau siapa saja, setiap orang, artinya setiap orang itu ya tidak memandang status sosial, ekonomi dan lain-lain, tetapi siapapun berdasarkan hukum setiap orang yang memiliki menyimpan, berarti seluruh masyarakat tanpa memandang status sosial ekonomi itu akan terkena dampaknya atau terkena penerapan hukum yang sama dari undang-undang tersebut. Baik. Pemirsa Studio 303 dimanapun Anda berada, sedikit tadi bincang sama Bapak Irfan Arsanto selaku Kepala BNK Ogan Ilir. Nih Pak, kita ngomongin lagi masalah narkoba lagi nih Pak. Misal ini, andai kata umpama nih ada seorang ibu, dia tuh sedang lagi mengandung, tapi si bapaknya itu pecandu Pak. Otomatis nih, ibu yang mengandung tadi Pak, kira-kira bisa dikategorikan pencandu narkoba tidak Pak? Kira untuk mengidentifikasi awal sih, mendeteksi awal seseorang itu menggunakan narkoba atau tidak itu menggunakan yang namanya tes urin. Karena urin tersebut bisa mengindikasikan bahwa di urin seseorang tersebut ada narkobanya apa enggak. Tapi kalau dilihat dari hanya sebatas di lingkungannya misalnya menjustifikasi kalau ayahnya atau suaminya narkoba, istrinya narkoba, itu juga nggak bisa juga. Si anak belum tentu terpapar gitu ya, kecuali kalau ibunya yang menggunakan narkoba, otomatis anak yang di dalam kandungannya pasti terpapar narkoba. Kira-kira seperti itu. Seperti itu ya. Pencinta Studio 303 jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi setelah commercial break berikut ini. Bergesah di mana kita jauh, bergesah di mana kita jauh. Masih bersama Bang Jo di program Bergesah Santai bareng Kepala BNK Ogan Ilir, Bapak AKBP Irfan Arsanto, Sarjana Sosial. Jadi yang belum tahu mungkin ya sosok Kepala BNK Ogan Ilir ya ini Bapak Irfan Arsanto. Mungkin yang ada di masyarakat Pak, kalau berasumsi itu bahwasanya Kepala BNN itu pasti serem nih karena pasti dari Kapolri begitu Pak. Enggak juga sih, ya. Wajah Kapolri kan udah nggak seperti dulu lagi. Begitu. Harus humanis dan lain-lain. Nih Pak, tadi kita sempat ngomongin masalah adiktif. Apa sih zat yang membuat narkoba itu begitu adiktif Pak? Artinya ada senyawa-senyawa di dalam kandungan yang diatur di dalam undang-undang tersebut yang memang salah satu yang berdampak terburuknya adalah menimbulkan ketergantungan atau adiktivitas tadi. Seseorang menggunakan narkoba tadi mungkin pertama, kedua, ketiga dia akan melaksanakan biasa-biasa saja. Tetapi karena ada kandungan yang sifatnya ketergantungan tadi adiktif, maka di saat dia tidak akan menggunakan narkoba tadi, dia akan mencari bagaimanapun caranya supaya terpenuhi keinginan untuk mengkonsumsi narkoba. Maka dari itu Bang Jul, banyak keterkaitan antara narkoba ini dengan permasalahan sosial lainnya. Gara-gara narkoba mungkin orang melakukan tindakan-tindakan kriminal lainnya, melakukan pembegalan dan lain-lain yang notabene mungkin uang yang dia dapatkan dari hasil kejahatan tersebut dia gunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Untuk bisa dia tetap mengkonsumsi narkoba. Karena gimana? Narkoba ini bukan merupakan suatu barang yang murah, kira-kira seperti itu. Kalau orang sudah menggunakan narkoba pun ada yang namanya dampak yang disebut toleransi. Kalau sekarang dia pakai seminggu atau sebulan sekali, itu bulan berikutnya dia akan nggak bisa sebulan sekali, akan naik menjadi 2 kali sebulan. Ada peningkatan. Sampai pada akhirnya dia tidak akan lepas dari yang namanya narkoba. Bahkan untuk beraktivitas rutin pun dia akan mencari narkoba untuk dia bisa beraktivitas yang dulunya dia laksanakan secara rutin. Sebagai doping kali Pak ya?
Bukan doping. Kalau doping ini lebih merusak daripada itu, karena yang dirusak itu jaringan saraf yang di dalam manusia itu sendiri. Padahal Bang Jul tahu sendiri bahwa pusat daripada seluruh kendali tubuh kita itu ada di otak ini, kira-kira seperti itu kan. Siap. Nih Pak, kalau masalah ngomongin narkoba nih pasti banyak nih yang bakal kita bahas nih Pak ya. Jadi kalau sudah melakukan kecanduan narkoba tadi, artinya Pak tadi masalah hukum tadi Pak ya. Kenapa penerapan hukum mati saja itu tidak bisa menurunkan peningkatan jalan narkoba Pak? Baik, karena itu tadi yang pertama, bahwa pendekatan itu tidak hanya harus dengan pendekatan hukum, tetapi juga ada pendekatan-pendekatan lainnya. Mungkin Bang Jul tahu sendiri bahwa penerapan hukuman mati ini pun untuk pelaku kejahatan narkoba ini jarang sekali diterapkan, hanya dalam beberapa kasus saja. Dan pada eksekusinya pun mungkin memakan waktu yang lama karena ada proses gerasi di situ. Gerasi juga bisa berulang kali dan lain-lain, kira-kira seperti itu. Artinya untuk lebih efektif penerapan hukuman itu tadi, mungkin di samping penetapan atau penerapan hukum yang secara tegas dan lugas, tapi juga perlunya ada pendekatan-pendekatan sifatnya keterlibatan masyarakat itu tadi Bang Jul. Kita jangan hanya menjebloskan orang ke dalam penjara, tetapi bagaimana kita mengedukasi masyarakat supaya mereka tidak mengkonsumsi narkoba. Karena narkoba ini seperti hukum pasar, ada karena memang ada pasarnya, ada yang beli. Coba kita bayangkan misalnya, kalau narkoba itu ada, tetapi masyarakat sudah teredukasi, bisa menolak barang itu tadi, pasti barang tersebut tidak akan laku kan pada akhirnya. Dan akhirnya jaringan internasional yang masuk kita mungkin akan mencari pasar lain di luar Indonesia, bisa saja ke negara lain dan lain-lain. Artinya apa? Bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat sehingga memiliki daya tolak, sehingga barang narkoba yang masuk ke Kabupaten Ogan Ilir nggak ada yang beli lah, kira-kira seperti itu. Begitu. Kalau ngomong masalah BNN Kabupaten Ogan Ilir nih Pak, hal terbesar apa nih sudah dilakukan BNN nih dalam menangani kasus narkoba? Mungkin untuk hal tersebut kita tentunya melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu tadi sosial, mengacu pada 4 pendekatan yang kita lakukan tadi. Kerjasama, kita melakukan kerjasama dengan baik itu perangkat daerah, OPD-OPD yang ada di pemerintahan Ogan Ilir, kemudian juga kepada masyarakat, perusahaan-perusahaan, pemerintah komponen-komponen masyarakat, komunitas-komunitas, kita melakukan kerjasama untuk melibatkan mereka untuk sama-sama menjaga komunitas mereka, lingkungan mereka dari bahaya narkoba. Kemudian juga dalam bidang yang sifatnya pendekatan yang soft tadi seperti saya sampaikan, kita mengedukasi sekolah-sekolah, kita mengedukasi adik-adik kita mulai dari tingkat SD, SMP, SMA untuk sadar terhadap bahaya narkoba itu sendiri. Kemudian juga di lingkungan masyarakat dan lain-lain. Kalau narkoba tadi kan banyak varian yang kita dengar Pak ya, dan kita lihat di masyarakat itu banyak yang menyalahgunakan daripada ganja. Nah ini sabu dan juga miras juga tadi menjadi pemacu juga begitu Pak ya. Ini ada kasus yang lucu bagi saya pribadi lucu Pak, karena begini, ada anak SD itu apa sih nama itu Bang? Itu lem. Lem Aibon. Apa gitu sudah termasuk dari narkoba Pak? Tentunya kalau lem Aibon untuk dimasuk di undang-undang narkotika tidak ada, tapi itu merupakan suatu hal yang sifatnya adiktif juga. Bisa dikatakan demikian. Itulah yang saya sampaikan tadi Bang Jul, perlunya keterlibatan masyarakat. Kalau pendekatan hukum, pengguna narkoba itu nggak ada hukumnya, nggak bisa dihukum. Tetapi apa kita biarkan orang, anak-anak kita, adik-adik kita menggunakan lem Aibon tersebut, kan kita juga nggak harus tinggal diam kan? Tidak harus dihukum kan, karena memang nggak ada perangkat hukumnya. Tetapi bagaimana dia supaya berhenti? Tentunya perlu keterlibatan kita semua. Bang Jul sebagai kakaknya di lingkungan masyarakat tadi, misalnya tokoh masyarakat, kemudian RT RW orang tua, atau misalnya di lingkungan sekolah, itu kan bisa menghambat atau menghentikan seseorang atau adik-adik kita yang menggunakan Aibon tadi agar tidak menggunakan Aibon lagi. Gimana caranya? Yang menjaga mereka, membuat suatu aturan misalnya di suatu masyarakat di lingkungan RT lah misalnya, buat aja aturan yang berlaku di lingkungan RT tersebut agar tidak melayani warung-warung, tidak melayani anak-anak yang beli Aibon terutama dalam jumlah yang banyak. Apalagi misalnya sudah diidentifikasi yang pakai Aibon ini anak-anak ini aja nih, pasti kenal kan Bang Jul, misalnya di lingkungan masyarakat yang pakai Aibon itu si A, si B, si C. Apabila kita peduli dan kita tahu
Nah mungkin kita bisa komunikasikan, kita bisa tangani sama-sama sebelum anak-anak ini terjerumus jauh lebih dalam. Sekarang dia pakai iPhone karena mungkin uang sakunya dikasih orang tua cuma 5.000, 10.000 buat sekolah kan, sehingga yang terbeli iPhone itu tadi. Tapi bisa kita bayangkan nanti kalau sudah SMA, dia sudah kuliah, dia sudah kerja, punya penghasilan sendiri, mungkin bukan iPhone lagi yang dipakai, lebih tingkatan lagi. Pasti gitu ya? akan meningkat lagi dia supaya dia bisa mabok seperti yang dia rasakan tadi. Kira-kira zat dari iPhone sama narkoba hampir ada kesamaan begitu Pak ya? Tentunya jauh berbeda, Pak. Karena itu pada prinsipnya iPhone itu sebenarnya merupakan suatu barang yang legal, yang diperjualbelikan bebas secara umum. Tetapi yang banyak disalahgunakan ini adalah penyalahgunaan tadi. Orang buat ngelem ban, buat ngelem sepatu dipakai untuk dihisap baunya, itu kan bentuk-bentuk penyalahgunaan. Maka dari itu secara prinsip itu memang berbeda. Tetapi yang terjadi di lingkungan masyarakat kita tadi adik-adik kita kurangnya edukasi, kurangnya pengawasan, kurangnya bimbingan kita yang tua-tua ini, sehingga dia ikut-ikutan lah. Saya yakin mereka itu ikut-ikutan di lingkungan terdekat dia, ikut-ikutan dengan teman-teman bermain dia, sehingga dia terjerumus ke hal yang demikian. Tapi kalau kita jaga, kita dampingi mereka, kita edukasi mereka, kita senantiasa awasi mereka, saya yakin adik-adik kita nggak akan jatuh dari penyalahgunaan yang namanya iPhone dan lain-lain itu tadi. Ini bagaimana sih Pak kita menumbuhkan rasa kesadaran kepada masyarakat itu agar tidak apatis terhadap ancaman narkoba nih Pak? Baik, tentunya bagaimana masyarakat supaya nggak apatis itu adalah kadang-kadang kita ini Bang Ju merasa bahwa narkoba itu sudah dekat ke diri kita di saat ada lingkungan terdekat kita yang pakai. Sekarang kita juga terasa terancam begitu. Iya, kita kan kadang pedulinya tuh di saat ada saudara kita, ada adik kita, kakak kita yang pakai narkoba, itu baru merasa kita bahwa wah narkoba sudah masuk lingkungan saya. Padahal kepedulian kita tidak harus diawali saat kita lingkungan terdekat pakai, enggak seperti itu. Bagaimana kita tetap menjaga lingkungan kita supaya terbebas dari narkoba? Contohnya dengan mengedukasi mereka. Banyak pengetahuan yang bisa kita gali tentang bahaya narkoba, ciri-ciri narkoba yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita, adik-adik kita, sehingga mereka mempunyai pemahaman tentang bahaya narkoba itu sendiri, bahwa narkoba itu merusak masa depan dia, bahwa narkoba itu merusak kesehatan dia, bahwa narkoba itu daya rusaknya dan lain-lain itu sangat berat, sangat berdampak terhadap diri dia sendiri. Hal-hal yang disampaikan bahwa narkoba ini doping supaya kerjanya enak, supaya bisa begadang dan lain-lain, itu merupakan bentuk propaganda yang disampaikan oleh para bandar-bandar narkoba agar masyarakat bisa tertipu dan terjerumus menggunakan narkoba. Betul, iming-iming, ya tipu daya lah kira-kira seperti itu. Baik, nah buat masyarakat organilir dimanapun Anda berada, siapapun misalnya nih di lingkungan Anda ada penyalahgunaan narkoba atau ada pecandu narkoba, bisa menghubungi BNN Pak ya. Betul. Di bawah ini deh, nomor hotline di bawah ini ya. Bisa nanti dilihat ya. Dan tadi Pak Irfan Arsanto tadi sempat bilang bahwasannya siapapun pelapor itu akan dilindungi, begitu Pak? Betul, ya, dilindungi baik dari identitasnya, dari keselamatan mereka, begitu ya. Nah, untuk Anda yang punya keluarga yang sudah terjerumus ke dalam narkoba, itu bisa dilakukan dengan rehabilitasi. Berarti konsulnya ke BNN. Ke BNN dengan prosedur? Datang ke BNN, nanti di BNN ada yang namanya proses asesmen. Asesmen itu untuk menilai kira-kira kadar ketergantungan daripada si pecandu tadi. Sehingga dengan kadar ketergantungannya bisa kita tentukan, bisa tentukan juga kira-kira treatment seperti apa yang harus dia lakukan. Apakah cukup merawat jalan atau harus rawat inap. Kira-kira seperti itu. Rehabilitas itu Pak, bisa Jo bilang begini, Jo mau bertanya begini Pak, kalau orang sakit itu kan ada rawat inap, ada rawat jalan, artinya begitu ya. Kalau masalah rehabilitas bisa tidak Pak? Rehabilitas rumah, rehabilitas di tempat rehabilitas beneran gitu. Itu sama dengan yang Bang Yu tadi sampaikan. Kalau ringan-ringan aja mungkin bisa rawat jalan kan. Nah itu untuk kecanduan yang sifatnya ringan bisa rawat jalan, bisa rehabilitasi rawat jalan. Tetapi bagi mereka yang sudah kecanduannya, ketergantungan sangat tinggi, itu mungkin nggak efektif dan nggak efisien lagi lah. Dia harus menjalani program rehabilitasi yang rawat inap.
bagi yang mereka melakukan rehabilitasi rumah itu harus gimana nih Pak? Misalnya mungkin mereka harus menutup pergaulan si pecandu ini atau bagaimana nih? Ya tentunya yang pertama kesadaran daripada si pecandu itu sendiri bahwa dia ingin lepas dari ketergantungannya terhadap narkoba. Itu kunci utamanya. Baik. Yang kedua, keterlibatan daripada masyarakat dan orang-orang terdekat terutama keluarganya untuk menjaga dia dari lingkungannya atau faktor-faktor pemicu yang menyebabkan dia terpapar dari narkoba. Dan tentu yang ketiga adalah intervensi dari kita. Baik. Kita dampingi, kita berikan kita lakukan penanganan yang sifatnya medis ataupun psikologis agar yang bersangkutan bisa memahami dan menolak dalam diri dia bahwa memang narkoba ini sudah merusak diri dia dan dia ingin lepas dari ketergantungan dari narkoba itu sendiri. Jadi memunculkan kesadaran dari diri dia sendiri. Baik. Artinya jangan didoktrin oleh narkoba begitu. Betul. Hidup tanpa narkoba lebih bagus, ya Pak ya. Lebih bagus, lebih sehat dan lebih bahagia. Baik. Oke. Buat pecinta Studio 703 dimanapun berada, sekali lagi tadi Pak Irfan Arsanto itu sudah menjelaskan bahwasanya BRN akan melindungi bagi si pelapor itu ya tentang bahaya narkoba. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Irfan Arsanto juga. Jadi intisari dari pembicaraan kita dengan Bapak Irfan Arsanto, sayangi hidup Anda, gitu Pak ya. Masa depan. Sayangi masa depan karena narkoba itu bukan cuma tagline, tapi memang benar-benar neraka, begitu sesuai dengan tema kita Pak ya. Ya. Jadi jika Anda menggunakan narkoba, berarti siap-siap Anda mengalami 3 hal. Yang pertama, kuburan, begitu Pak ya. Yang kedua, masuk rumah sakit. Yang ketiga, masuk penjara. Dan ada satu alternatif. Apa itu Pak? Ikutlah program rehabilitasi agar bisa sembuh. Oh begitu, itu jembatan yang paling terjamin gitu ya Pak ya. Baik. Nah, obat-obatan di warung apa nih? Obat seperti apa nih Pak? Jenis apa yang harus kita waspadai? Mungkin untuk untuk menyebabkan narkoba tadi mungkin obat-obat. Pada prinsipnya obat-obatan itu udah ada saluran distribusinya sih Bang Jul. Baik. Obat apa yang bisa dijual bebas di warung-warung, obat apa yang harus diperoleh dengan resep dokter dan lain-lain. Pada prinsipnya adalah di saat itu obat-obat itu bisa dibeli bebas, obat sakit kepala, obat batuk dan lain-lain, itu artinya bahwa obat itu aman untuk dikonsumsi bebas. Tidak usah ada resep dokter. Demikian juga obat-obat resep dokter kira-kira. Yang jadi masalah itu adalah kadang obat-obat yang harus diberikan dengan resep dokter, tetapi dia tanpa izin dokter membeli obat tersebut. Dan bahayanya lagi, orang-orang di apotek, toko obat justru melayani tanpa menanyakan dulu kira-kira resepnya mana. Itu kadang yang terjadi demikian Pak. Soalnya mereka seorang apoteker itu Pak memberikan alkohol tanpa kadar gitu. Ada jualan di apotek. Artinya bukan analognya seperti ini, bisa dikaitkan dengan alkohol kan. Misalnya kan orang yang buat minum alkohol itu ada kadarnya berapa persen. Oh ini yang konsumsi yang bebas dijual, silahkan alkohol sekian persen. Alkoholnya sekian persen sama sekian persen bahaya nih, bukan buat diminum tapi buat bisa sterilisasi untuk luka misalnya. Makanya nggak boleh, nggak pas apabila digunakan untuk demikian. Ada kadarnya jadi seperti itu. Pria dan wanita itu rentan terhadap narkoba. Muda dan tua, usia dewasa itu pun rentan terhadap narkoba. Artinya yang menjadi untuk pembatalan daripada konsumsi narkoba yaitu kita sendiri Pak, untuk pengendalian diri begitu Pak ya. Betul ya, kesadaran diri sendiri. Hal apa nih Pak yang harus disampaikan untuk masyarakat Oganilir? Ya bagi masyarakat Oganilir tentunya yang pertama pahami dan kita sadari sama, nyatakan dalam diri kita bahwa narkoba itu adalah seperti Bang disampaikan, merusak masa depan kita, merusak kehidupan kita dan lain-lain. Seluruh aspek kehidupan kita akan hancur dengan apabila kita menggunakan narkoba. Yang kedua adalah bagi masyarakat, terutama keluarga, mari kita peduli dengan keluarga kita. Kita sempatkan waktu kita untuk melihat tumbuh kembang anak-anak kita, untuk menjaga mereka, anak-anak kita, generasi penerus bangsa kita dari keterpaparan narkoba itu sendiri. Kita jangan apatis terhadap anak-anak kita harus peduli, kita harus menyediakan waktu dan memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan anak-anak kita sehingga anak-anak kita bisa terlepas dari narkoba. Dan bagi masyarakat secara umum tentunya mari kita sama-sama mempunyai kesadaran untuk bersama-sama memerangi narkoba, karena narkoba ini adalah permasalahan bangsa kita, permasalahan kita bersama, sehingga perlu ditangani oleh seluruh komponen masyarakat yang ada di lingkungan masyarakat kita. Demikian Bang. Baik.
Artinya bukan tugas dari BNN dan Polri saja Pak ya, Iya. tapi keterlibatan untuk masyarakat semua ya. Untuk masyarakat. Oke, terima kasih banyak Bapak AKBP Hirpasanto Sarjana Sosial Terima kasih. sudah memberikan edukasi kepada masyarakat. Iya. Semoga setelah mendengarkan ini akhirnya terbuka, mindsetnya masyarakat kita terbuka bahwasannya narkoba itu memang bahaya begitu Pak ya. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Bang Jim. Oke, terima kasih juga kepada Bapak Hendra dari BNK Organilir dan terima kasih juga buat Yuhel kalau ini dipanggil. Oke, jika ada saran dan kritik boleh disampaikan ke Studio 703 dan kita bakal ketemu lagi di Begesa Santai dengan narasumber yang lainnya. Terima kasih Bang Jum mewakili kerabat kerja yang bertugas di hari ini, mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Anda. Dan dari kata Bang Ju serta Bapak AKBP Hirpasanto Sarjana Sosial mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begesa di mana kita jo, Begesa di mana kita jo, Begesa di mana kita jo. Payo jo tado nak kumpul lapo, raso lalamo tak begesa. Biasa berkumpul kalau kita ikut. Kalau tanarukan celesu, sorangan payu jauh begesa. Kita begesa di rumah-rumah. Begesa di mana kita jo, Begesa di mana